warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberi hidayah, diberi kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul di ruangan guru ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kami sebagai calon guru penggerak, yakni desiminasi aksi nyata modul 1, ya, khususnya submodul 1.4 tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu, tanpa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menganugerahkan kita menjadi seorang pendidik yang baik, dan mudah-mudahan di hari kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini dalam desiminasi saya panelkan dengan Ibu Nurlela SPD, karena kebetulan di sekolah kita ada 2 calon guru penggerak yang ikut dalam CGP ini, ya, calon guru penggerak. Jadi sebentar saya berbagi tugas, ada 3 materi yang saya sampaikan atau 3 konsep. Kemudian Ibu Nurlela juga ada 3 konsep juga. Baik, saya mulai. Di aksi nyata modul 1.4 ini saya berikan judul berbagi pemahaman dan pengenalan penerapan budaya positif. Ya. Jadi saya ucapkan selamat datang para guru hebat di SMK Negeri 1 Mamuju ini. Saya sangat berharap mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita cinta ini. Karena ini menyangkut masalah kedisiplinan. Iya, jadi tugasnya nanti Ibu Ahda sebagai BK, sebenarnya itu kita bisa tangani bersama. Dari wali kelas, kemudian guru-guru bersamaan. Ya, pada intinya di sini disiplin positif. Bagaimana kita seorang guru tidak mempermalukan seseorang. Dalam hal ini adalah siswa kita. Siswa kita termasuk manusia, sama dengan kita. Hanya perbedaannya tingkatan yang berbeda. Tetapi pada saat memanusiakan manusia, tingkatan kita adalah sama. Iya. Jadi ini sebentar yang kita akan benahi bagaimana cara sebagai guru, apakah kita masih sebagai penghubung ataukah kita sebagai manajer? Ya, karena di kondisi budaya positif yang sangat diharapkan bagaimana kita sebagai manajer. Ya, itu yang sangat diharapkan, bukan sebagai penghubung. Iya. Nah, sebelum saya lanjut, saya mencoba memberikan pemantik dulu kepada Bapak Ibu. Di sini jawaban cuma 2, setuju atau tidak setuju. Iya. Coba di nomor 1, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada pilihan jawaban kadang-kadang ya Pak? Tidak ada. Setuju dan tidak setuju. Hanya 2. Oke, setuju. Ada juga tidak setuju. Baik. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju?
Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, baik. Kemudian pemantik yang ketiga, kita memberikan penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau murid? Setuju. Baik. Setuju dan ada juga yang tidak setuju. Nah, dalam pemantik ini insya Allah inilah yang akan kita kembangkan ke depannya. Karena di sini sudah ada namanya nanti pemberian penghargaan dan hukuman. Apakah penghargaan itu bisa menjadi motivasi intrinsik kepada siswa, ataukah hanya jangka pendek saja waktunya? Karena di sini kita memberikan sesuatu kepada siswa tujuannya adalah jangka panjang untuk dikenang dan tidak ada bekas di hati. Itu sebenarnya yang kita diajarkan dalam kurikulum pembelajaran merdeka ini. Inilah yang akan diterapkan ke depannya. Bagaimana kita seorang guru betul-betul mampu menahan rasa emosi, mampu sabar, ya, mampu berbicara yang sopan kepada siswa, karena biar bagaimana contoh yang baik ada pada kita. Kita tidak bisa memberikan hal baru kepada siswa kalau kita sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Iya, karena siswa akan meniru apa yang dilihat sama kita. Kemudian nanti yang dibahas juga tentang kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa dikontrol hanya diri kita. Iya. Nah, disinilah di budaya positif bagaimana kita mengajarkan kepada siswa dia dapat nantinya mengontrol dirinya, kemudian mengambil kesimpulan dan menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. Nanti dijelaskan di segitiga restitusi. Nah, di situ jelas semuanya. Kalau ini yang kita jalankan di sekolah kita, insya Allah saya yakin tidak ada guru yang emosional. Karena kenapa? Kita memanggil siswa dengan baik, jangan mempermalukan orang. Itu tadi kuncinya. Kalau dia bermasalah pada saat kita mengajar, lihat dulu, nanti kita panggil. Tolong dipanggilkan menghadap atas nama ini. Nah, kita harus tahu pasti anak-anak ini punya alasan kenapa dia berbuat ini. Kalau dia sudah punya alasan, berarti ada tindakan. Tindakan apa yang harus diberikan? Itu yang harus ditahu juga. Nah, dia akan sadar sendiri kelakuan yang dilakukan. Ternyata yang saya lakukan ini itu tidak benar. Nah, apa tindakannya untuk memperbaiki? Saya tidak akan mengulangi perbuatan yang saya lakukan. Pasti itu yang akan terjadi sama siswa kita. Nah, kalau ini yang kita lakukan Bapak Ibu, otomatis kita tidak terlalu menguras energi untuk berpikir. Karena kita bersama-sama dengan siswa untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, sebelumnya itu, karena ini tahun ajaran juga, Bapak Ibu sebagai wali kelas dan guru, kita mesti membuat keyakinan kelas awalnya. Apa saja keyakinan kelas? Kalau peraturan itu sudah ada peraturan, tetapi peraturan dengan keyakinan kelas itu sangat berbeda. Peraturan itu hanya dibuat oleh sekolah, tetapi kalau keyakinan kelas kita bersama dengan siswa harus membuatnya. Kesepakatan. Kita membuat kesepakatan apa yang akan kita lakukan di sekolah. Contoh, nanti ada di sini saya jelaskan juga di keyakinan kelas. Contoh, kita masuk jam 7.15. Nah, jika terlambat diketuk pintu, seumpamanya ya, kemudian beri salam. Begitu juga kita mau keluar, mau buang air kecil atau ada sesuatu hal yang akan dibutuhkan, kita minta izin. Itu adalah kesepakatan.
Nah, kesepakatan banyak di nilai-nilai kebajikan universal itu banyak hal nanti dibahas di dalamnya situ. Itu yang bisa dipilih, bisa masuk dalam profil pelajar Pancasila, ada juga di situ. Kebinekaan, gotong royong, kemudian berketuhanan, yang mana semuanya di situ yang bisa dijadikan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Baik, Bapak Ibu, inilah eksplorasi konsep budaya positif. Yang akan saya bahas di sini ada 3. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nanti Ibu Nurlela akan membahas masalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol dalam restitusi. Kemudian segitiga restitusi dalam restitusi. Baik, di konsep pertama, masalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu ilusi guru kita adalah mengontrol siswa. Ilusinya, ya, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya, dalam teori kontrol ini. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nanti ada penjelasannya ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat bahwa orang dewasa, kita ini tenang, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah yang banyak kita lakukan selama ini. Kita memaksakan, kita menuntut, bukan menuntut. Padahal tugas kita adalah menuntut, bukan menuntut. Iya. Di sini bagaimana siswa bisa memperbaiki dirinya sendiri, sebenarnya kuncinya. Kita mengajari siswa bagaimana dia mampu mengendalikan dirinya dan menyelesaikan persoalan yang ada pada dirinya. Itu yang sebenarnya yang dimaksud dengan merdeka. Iya. Baik, selanjutnya. Pada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu namanya stimulus respon. Kita selalu ingin mengubah orang supaya pandangannya sama dengan kita. Padahal dalam pilihan atau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Arti luas, bukan cuma dalam satu sisi, tetapi arti luasnya. Kemudian yang kedua, stimulus respon yang kedua perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering juga kita lakukan. Bahwa sesuatu yang dilakukan siswa, kita selalu mengatakan ini hal yang salah. Tidak ada penyelesaian. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Iya. Siswa terlambat. Kenapa dia terlambat? Pasti ada alasannya. Alasannya mungkin begadang, alasannya mungkin main HP sampai jam 12. Sama dengan siswa tadi yang punya masalah di AKL, ya saya perhatikan, yang baru saya juga lihat videonya, memang cukup memprihatinkan.
Pasti dia punya alasan. Cuma kuncinya harus dipanggil baik-baik, dibina baik-baik, kemudian harus perfekson membicarakan kenapa dia melakukan hal ini. Inilah di segitiga restitusi cara pengenalannya, cara menyelesaikan. Maka dia akan mengungkap sendiri, saya melakukan ini karena begini. Pasti ada alasannya anak dia melakukan. Karena tidak mungkin dia melakukan hal-hal itu kalau tidak ada sesuatu yang diikuti. Iya. Dan ini juga stimulus respon ini sebenarnya bisa juga diterapkan dalam lingkungan keluarga kita, dalam anak-anak kita. Budaya positif ini bisa kita juga berlakukan di rumah sendiri. Iya. Bagaimana kita mengajarkan anak cara berbicara yang baik, kemudian dia bisa menyelesaikan persoalannya dengan saudaranya, seumpamanya saudaranya bersalah. Nah, apakah hal yang dilakukan ini sudah benar atau salah? Iya. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Dalam disiplin positif ini sudah ada pembagian, ada 4 pembagian menurut Dr. William Glasser pada teori pilihannya, bahwa yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, cuma kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Maka acuannya, makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian teori kontrol yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ini tadi yang diilusi ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Sama tadi yang saya buka. Anak-anak kita tadi melakukan pasti ada tujuannya. Iya. Nah, kita harus memberikan teori motivasi. Teori motivasi berarti harus diberikan dorongan. Iya, harus diberikan penguatan yang baik. Nah, kira-kira kalau hal-hal yang tadi dilakukan, apakah menurutnya itu hal yang baik? Apakah dia tidak rugi? Apakah keluarganya tidak rugi? Apakah pendidikannya tidak rugi? Itu yang mesti kita pertanyakan juga kepada murid kita. Itu yang masuk pada motivasi restitusi. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah semua masuk pada semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dalam menghargai di sini itu makna disiplin sudah masuk. Iya. Nah, kemudian masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini sudah motivasi intrinsik. Ya, kita lakukan. Kemudian setelah ada nilai-nilai kebajikan, maka kita buatkan keyakinan kelas. Jadi bukan cuma wali kelas saja sebenarnya yang bikin keyakinan kelas, tetapi semua guru buat kesepakatan sebelum melakukan pembelajaran awal, supaya anak-anak kita betul-betul apa yang disepakati bersama itu yang bisa dijalankan. Ya, contoh, kita belajar menggunakan handphone. Sepakat atau tidak sepakat sama anak. Kalau memang dalam pembelajaran itu kita harus menggunakan handphone, inilah kesepakatan. Nah, kalau dalam bentuk penilaian seumpamanya harus jujur, ya, harus jujur. Kemudian siswa harus
mandiri. Kejujurannya di mana? Pada saat tidak melakukan atau kita tidak menggunakan handphone, maka siswa betul-betul harus jujur, tidak menggunakan handphone. Begitu juga kita. Ya, di sini biasa berlaku untuk di SMK pada saat kita praktek, karena akan mengganggu kerja siswa atau murid kita pada saat dia bekerja kemudian dia menggunakan handphone. Makanya ini perlu memang ada kesepakatan awal untuk meyakinkan siswa bahwa jika saya melakukan ini berarti itu salah buat saya dan akan merugikan diri saya. Ya. Kemudian teori kontrol ketiga, model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Nah, dalam hal ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ini yang tadi saya sampaikan, apakah kita sebagai penghukum? Inilah 5 posisi kontrol yang harus kita perhatikan sebagai guru. Apakah kita penghukum ataukah pembuat rasa bersalah? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah kita sebagai teman atau pemantau? Nah, teman atau pemantau ini masuk pada mendapatkan imbalan, janji-janji. Saya kasih ide tinggi, kalau tinggi itu imbalan juga. Jadi dia hanya rajin, tetapi dia tidak mau berusaha untuk menyadari dirinya. Dia hanya rajin, ya, karena itu adalah janji. Berarti dia butuh imbalan. Karena kita sudah menjanjikan bahwa kita akan memberikan nilai yang penting rajin. Iya. Nah itu yang harus kita ubah juga. Nah, kemudian yang kelima, inilah yang diharapkan kita sebagai guru, kita sebagai manajer. Iya, ini yang sangat diharapkan. Sebenarnya pemantau juga kita masuk dalam wilayah pemantau, tetapi yang sangat diharapkan adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer di sini berarti kita bisa menyelesaikan persoalan murid dengan mengedepankan murid sendiri yang dapat membuat dirinya sadar. Ya. Nah, kemudian selesai 5 kontrol, maka kita lakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang perlu ditanyakan yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dulu ini biasanya kita panggil anak-anak, ya, ditanya baik-baik, kenapa hal ini dilakukan, apa sebenarnya yang terjadi dengan kita. Itu distabilkan dulu identitasnya. Kalau dia sudah berbicara, kemudian kita masuk di poin kedua, validasi kebutuhan. Iya, validasi tindakan. Iya, di sini validasi tindakan yang harus dilihat juga anak-anak ini kenapa, apa sebenarnya penyebab sehingga dia melakukan hal ini. Iya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, disinilah fungsinya meyakinkan siswa. Kira-kira kalau hal-hal yang tak dilakukan, apakah tidak merugikan dirimu sendiri? Kalau dia sudah mengungkap bahwa saya yang rugi, bila saya yang rugi, maka saya sendiri termasuk orang-orang yang tidak bisa disiplin. Iya. Mungkin begitu Bapak Ibu. Kemudian teori kontrol yang keempat, realitas atau kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam hal ini ada 5 kebutuhan
kita sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan kita sebagai manusia. Ini yang perlu kita perhatikan juga kepada siswa kita, karena kita sama-sama manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, ada penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita juga begitu. Kita butuh kasih sayang dan diterima oleh semua orang. Murid juga begitu. Kemudian yang keempat, ada kesenangan. Semua orang butuh kesenangan. Iya. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Nah, dalam hal ini kebebasan bukan berarti kita bebas asal bebas. Maksudnya di sini kebebasan, bebas dalam berpikir, tidak ada gangguan, nyaman di dalamnya, kemudian aman dalam belajar. Itu yang dikategorikan sebagai kebebasan. Nah, kita masuk. Apakah makna disiplin? Disiplin di sini yang artinya adalah belajar. Ini berasal dari bahasa Latin. Ya. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu yang terjadi pada peraturan. Di peraturan yang ada, itu kecenderungannya ini membuat ketidaknyamanan, karena intinya adalah hukuman, bukan penyelesaian masalah. Iya. Nah, siswa juga dia butuh untuk dihargai. Kita juga begitu. Kita juga butuh untuk dihargai. Nah, kemudian ada pencapaian untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Inilah hakikinya kita sebagai manusia. Bagaimana karakter kita dan karakter murid betul-betul bisa berubah dengan sendirinya dari menggali jiwanya sendiri. Nah, ini contoh yang saya terapkan di kelas, tetapi saya tidak tempel karena saya bukan wali kelas. Saya hanya berikan kesepakatan ini kepada siswa. Contoh daftar kebajikan yang telah disepakati bersama dengan siswa. Nah, kita sepakati banyak yang menulis, ya bisa siswa juga menulis. Dia tulis kemudian dia tempel. Nanti kita satukan apa yang pertama kira-kira apa yang kita mau sepakati di kelas ini. Oh, kalau siswanya sepakat kita hadir tepat waktu, maka kita hadir tepat waktu. Murid dan guru harus hadir tepat waktu. Kemudian mengajarkan kepada murid. Dia sendiri yang menciptakan juga ini kebajikan, bahwa katanya kita bertutur kata yang sopan dan santun. Iya, ini kesepakatan. Kontrak. Iya. Kemudian meminta izin jika hendak keluar kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah membuat ini. Sudah ada yang membuat selama ini ya. Cuma belum dipahami apakah ini yang masuk dalam nilai-nilai kebajikan atau bukan. Iya. Jadi kedepannya Bapak Ibu wali kelas, jika bisa
ada yang ditempel langsung supaya bisa dilihat anak-anak kita. Sama tadi dengan literasi. Kenapa literasi itu anak-anak kita hanya sampai di situ saja? Karena pembiasaannya tidak diberikan pembiasaan yang baik. Coba dimasukkan dalam nilai kebajikan sini, akan menjaga literasi yang sudah ada atau pojok baca yang sudah ada, kita jaga bersama, kita lestarikan, kita budayakan. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam daftar kebajikan. Banyak sebenarnya yang bisa kita jadikan nilai-nilai kebajikan di sini. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama pada AP-AP yang saya ajak di kelas AP-AP A dan B. Ini yang saya sepakati. Yang pertama, religius. Ya, artinya di sini religius mengenai kalau dia Islam, mengenai sholatnya saya tanyakan. Kalau non Muslim, mengenai ibadahnya bagaimana ibadahmu. Ya, perbuatan baik semua yang kita bicarakan dalam religius. Kemudian di religius juga saya memberikan bayangan tentang kematian. Karena anak-anak akan, siswa kita atau murid kita akan terbuka hatinya jika kematian yang kita bicarakan, apalagi kematian masalah orang tua. Iya, dia akan menyesal sendiri. Oh, ternyata apa yang dikatakan Bapak mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Gitu. Nah, kemudian siswa dapat dipercaya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan semua yang kita sepakati bersama dengan murid kita di kelas. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, konsep motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini yang sangat penting untuk kita, karena kita tidak bisa membedakan mana hukuman yang termasuk penghargaan hukuman, mana hukuman kedisiplinan, ya, kemudian mana restitusi, mana konsekuensi. Iya, saya lanjut. Nah, dalam teori motivasi ada 3 hal yang harus diperhatikan pada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal di sini bagaimana dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu biasanya pertanyaannya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga berbahaya. Tadi saya sampaikan bahwa jika murid hanya mengandalkan imbalan nilai, maka dia ada pada motivasi eksternal. Pemikirannya tidak berkembang. Dia hanya sampai di situ saja. Kemudian motivasi internal. Nah, inilah tujuan disiplin positif. Motivasi internal ini bagaimana kita memberikan motivasi pada siswa untuk dirinya sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya bisa lakukan. Iya. Nah, baik Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa tujuan dalam pembelajaran ini bagaimana memerdekakan orang atau bagaimana memerdekakan diri kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya bukan bantuan orang lain kita itu merdeka, tetapi dari diri sendiri, kesadaran. Dengan kesadaran itulah yang dimaksud dengan merdeka. Nah,
Baik, Bapak Ibu. Kemudian ada yang tadi ini dihukum oleh penghargaan. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, pasti ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fikar bahwa pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Berpengaruh di jangka pendek hanya sementara saja. Kalau jangka panjangnya, dia juga selalu imbasnya meminta imbalan, menunggu imbalan. Apakah kita menginginkan murid kita seperti itu? Ya, karena kita berpikir bahwa murid kita selepas dari sini, dia bisa mandiri, dia bisa berinovasi pada dirinya, serta bisa berkreasi. Apalagi kita adalah SMK. Iya. Kemudian selanjutnya saja ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Itu adalah konsekuensinya. Kemudian, hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Ya, untuk jangka waktu lama. Apakah kita mau dendam sama kita sampai dia tamat? Iya, itulah. Nah, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Memang tetap tidak nyaman tapi waktunya pendek. Beda nanti kalau restitusi ya. Karena di sini ada 3 hal sebenarnya. Apa hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hampir mirip-mirip semua. Ya. Nah, ini ada contoh tindakan guru, kemudian pemberian hukuman atau konsekuensi. Apakah ini yang pernah terjadi pada kita, Bapak Ibu? Iya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuknya hukuman. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tabe Bapak Ibu. Jadi di sini perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Kalau hukuman tadi itu sangat menyakitkan, akan berbekas di hati. Tetapi kalau konsekuensi, dia memang tetap ada bekas, tetapi tidak separah begitu. Iya, hanya sementara. Ya, berarti itu adalah konsekuensi. Ya, kalau hukuman memang ini yang sangat berat diberikan kepada seseorang. Iya. Misalnya begini Pak, saya ada beberapa poin kesepakatan yang saya buat sebelum masuk proses pembelajaran terjadi. Ketika anak-anak tidak mematuhi aturan di dalam atau melanggar kesepakatan itu, maka itu menurut saya adalah konsekuensi. Nah, kemudian ketika saya memberikan sebuah materi dan anak-anak itu tidak tahu, nah itu materi yang sangat mudah sekali. Masalah misalnya tentang subjek, mereka tidak tahu sama sekali subjek. Nah, disitulah saya berikan hukuman karena di luar dari kesepakatan yang kami sepakati. Itu menurut saya. Baik, oke. Nah, inilah yang akan dilakukan nantinya kita sebagai guru pada segitiga restitusi.
Ya, karena tindakan-tindakan ini hanya memancing kita untuk berpikir yang saya lakukan ini adalah hukuman, yang saya lakukan ini adalah konsekuensi. Ingat, kita sebagai guru bukan memberikan bekas yang tidak baik kepada murid kita, tetapi bagaimana kita memberikan santunan yang baik kepada murid kita, kesadaran yang baik. Itu yang kita inginkan dalam budaya positif ini. Iya. Jadi selain apa yang disampaikan tadi Ibu Sidra, bahwa memang kita terkadang jadi pemantau, terkadang jadi penghukum, kita tidak sadar. Membuat merasa bersalah. Ini yang paling parah sebenarnya. Iya, penghukum, pembuat merasa bersalah, itu yang paling dalam 5 kontrol ini, itu yang harus kita kendalikan sebagai guru. Nah, kita di sini sebagai guru, kita harus berusaha menjadi manajer. Kalau manajer berarti mengatur, kemudian apa lagi kira-kira? Kalau manajer merencanakan, mengorganisir, menyelesaikan. Mengawasi. Itulah sebuah manajer. Itulah harapan kita sebagai guru, sebagai manajer. Ya baik Bu, saya lanjut. Ya, karena masih ada juga Ibu Nurlela yang mau masuk. Ini sisa ini ya. Kemudian penjelasan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti murid sendiri yang memperbaiki kesalahannya. Kita hanya mengajak, kita hanya memberikan tindakan memvalidasi, ya stimulus, mengarahkan, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka. Ya, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah sendiri. Iya. Yang tadi dilakukan Ibu Jupra di sebelah itu sudah segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi dari kita semua pengalaman. Pengalaman yang sudah Ibu Asha paling sering melakukan segitiga restitusi. Namanya segitiga. Hanya dia tidak bisa membedakan mana validasi tindakan, mana, karena ada 3 tadi ya, menanyakan keyakinannya, nah, mengidentifikasi stabilitas identifikasi ya, identitas. Nah, ini sebenarnya kita belum memahami di situ. Makanya dengan materi ini insya Allah kita berkolaborasi lah. Kita bersama-sama lebih membangun sekolah ini lebih baik lagi tanpa harus mencederai hati manusia. Saya anggap sebagai manusia saja ya, secara umum. Ya, kita harus menjaga cara-cara berbicara kita kepada murid, baik kepada teman sejawat maupun kepada pimpinan. Kita harus menjaga cara berbicara kita. Maka cara berbicara itulah sebagai panutan pada murid kita. Baik, karena ya, saya lanjut sedikit lagi materi terakhir, masalah keyakinan kelas. Ya, ini yang terakhir dari saya. Di konsep ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Di sini akan berlaku nilai-nilai kebajikan universal yang tadi yang pertama. Ada namanya Ibu, ada Sekvan, ada semua di dalam profil Pancasila. Iya.
Setiap guru seharusnya, bukan cuma wali kelas, kita semua guru harus menerapkan hal yang ini secara tertulis. Apalagi kita sudah masuk kurikulum merdeka. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembali ke berikan kepada Ibu Nurlela untuk melanjutkan materi keempat, masalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kepada Ibu Nurlela dengan hormat saya persilahkan. Teman-teman yang lain, cuma kadang lebih banyak tidak pedulinya. Itu yang kadang saya Ibu Sitra sudah apa ya, piket ini saja Bu. Tapi apa yang terjadi? Kepala sekolah, saya kadang sampaikan sama Bapak, Pak, kalau pada saat apel pagi jangan selalu marah-marah, kasihan. Anak-anak itu tidak butuh dimarahi, mereka butuhnya kasih sayang. Mereka butuhnya ibu-ibu, bapak ibu, semua yang hadir. Apel pagi kasihan 1 hari 1 minggu, dampingi anak-anak, berikan kasih sayang, berikan motivasi. Iya, jangan mencoba cara. Apel pagi saja kasihan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau bukan kepala sekolah dengan marah-marahnya, Pak Jayadi dengan ininya, saya lagi kesian tidak tahu kadang apa yang mau aku bilang lagi. Saya tidak saya tahu. Di samping itu kadang pelajaran saya terbengkalai. Karena apa? Kedisiplinan kita. Saya minta maaf Bapak Ibu. Saya curhat sebenarnya. Saya curhat ini. Anak-anak itu bosan dengan muka-mukanya saya, kepala sekolah, Pak Jayadi, Pak Rafi, Bu Citra, bosan. Iya. Yang mereka butuhkan itu Ibu Ica berdiri di depan, memberikan motivasinya. Ibu Arfa, siapapun teman-teman, butuh motivasi, butuh kasih sayang dari kita, bukan cuma saya. Nah dari situ saya berpikirnya bahwa hukuman memang sangat tidak cocok ya. Ada waktu-waktu tertentu kita memberikan hukuman, tetapi yang lebih banyak kita harus berikan adalah kasih sayang ke mereka. Kasih sayang. Gitu. Dan yang kedua, kerjasamanya dengan Bapak Ibu. Kerjasamanya, tolong ketika misalnya Ibu Sitra sudah memberikan arahan, besoknya lagi si Bapak ini, Ibu ini, itu karena mereka orang tuanya bukan cuma sebagian dari kita, tapi semua yang ada di sini adalah orang tuanya anak-anak kita. Itu terima kasih. Semoga materi yang diberikan Pak Rafi, Bu Lela itu bisa kita jadikan sebagai langkah awal kita memasuki semester 2 ini. Amin insyaallah ya Allah. Dari luar, rencana. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf itu kalau kesah. Terima kasihnya saya. Restitusi 2022. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita pahami hari ini bahwa memang sekolah kita ini sangat membutuhkan perubahan yang sangat total. Ya. Jadi mulai detik ini, mulai hari ini kita merubah diri sendiri dulu. Mindsetnya itu yang harus kita perketat. Rubahlah diri kita sendiri. Setelah merubah diri kita sendiri, mari kita bersama-sama membantu murid-murid kita untuk merubah dirinya dalam memecahkan persoalannya. Ya, mungkin tadi karena ini waktu juga ya, sudah bunyi masjid, minta maaf Bu sebelumnya karena masih ada satu video yang akan diputar bagaimana tadi restitusi segitiga itu yang terakhir yang akan ditampilkan. Oke. Iya Pak. Ya. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Satu kali dalam Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. baru kan datang. Aku dengar Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. bagikan ini. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu
yang menyampaikan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip Kawan, Enggak lah, Pak. piring kue di depan. Capek Pak jadi pemarah. jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Iya. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi Pakai satu juga, Mas. sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Itu Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, Simpan terus itu bunda dan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Yang tadi videonya Bapak Ibu, mohon maaf ini. Nah, sambil menikmati, saya juga kaget ada kuenya. Itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Dari materi yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan Pak Rafiq sebenarnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi dengan kita semua. Jadi di dalam program guru penggerak itu kita sangat ditekankan Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu adalah calon guru penggeraknya, tapi tidak akan berjalan apa yang Bapak Ibu dapatkan di sini kalau Bapak Ibu tidak bekerja sama, berkolaborasi yang baik dengan rekan-rekan Ibu di sekolah masing-masing. Sebenarnya itu intinya, kolaborasi juga penting. Jadi bukan masalah siapa yang terbaik, siapa yang ini, tapi hanya di tahap ini saya sama Pak Rafiq yang mendapat kesempatan itu duluan. Insya Allah kedepannya teman-teman juga akan masuk di program itu, entah dalam aplikasi Merdeka Mengajar, Mengajar Merdeka, atau aplikasi dari kementerian yang lain. Kemudian tentang botol ini. Botol sebenarnya Bapak Ibu ini adalah satu program juga yang saya siapkan. Sebenarnya saya mau siapkan dulu untuk kelas saya dulu, perwalian saya. Kenapa? Saya tidak mungkin membagikannya, mempush program ini langsung ke semua kelas jika yang saya di kelas saya sendiri tidak berjalan dengan baik. Jadi saya perkenalkan dulu. Kenapa ada botol ini? Botol ini saya bagikan ke anak wali saya ketika pembagian rapor kemarin dengan satu tujuan. Jadi tadi kan ada memberikan imbalan itu tidak bagus. Bukan tidak bagus, belum tepat penetapannya. Tapi ada tujuan, yaitu pengurangan sampah gelas plastik di sekolah. Kemudian membuat anak lebih sehat. Karena yang mereka konsumsi di sekolah adalah teh buatan, teh kemasan ya maksudnya. Kemudian pop ice, kurang minum. Itu akan menyebabkan masalah di masa depan kita. Masalah depannya siswa kita. Jadi ada satu langkah kecil yang menjadi program yang saya inisiasikan di kelas saya supaya menjadi satu langkah kecil buat kita supaya ada perubahan di mereka. Ya saya sudah minta izin ke Bu Jumra sebagai kajur saya bahwa Bu tolong sediakan galon di kelas kami. Untuk gelasnya saya siapkan sendiri. Tapi karena saya juga tidak enak, Bapak Ibu sudah menghadiri diseminasi ini. Insya Allah ketika saya naik lagi Makassar awal bulan 2, saya akan siapkan untuk semua Bapak Ibu. Jangan catatan kami supaya seragam kita semua tuh. Maksudnya kita juga memberikan contoh ke anak-anak bahwa kita harus lebih banyak minum air putih, air mineral daripada air yang berwarna. Itu saya insya Allah saya akan berikan ke Bapak Ibu ketika saya ke Makassar lagi ya Bapak Ibu. Insya Allah awal bulan 2 saya ke Makassar, pulang 2 atau 3 minggu, insya Allah saya bagikan untuk semuanya. Tapi mohon Bapak Ibu bukan yang kualitas terbaik, semampunya duit saya. Itu untuk itu. Jadi kita bisa menjadi contoh untuk siswa kita semua. Jadi kalau program ini menurut Bapak Ibu baik, bisa disiapkan ke anak walinya. Bisa tidak usah Bapak Ibu yang siapkan botolnya, minta aja siswa yang bawa botol masing-masing. Ini hanya satu program saja jadi saya yang belikan. Dan harganya murah sekali Bapak Ibu. Terima kasih soalnya. Jadi makanya saya itu saya
Kalau dibagikan itu botak harus ada di situ dispenser. Sudah. Abe, Ibu Haji. Ada masukan Ibu Haji sedikit. Saya Pak Kudi karena tidak bisa berpihak. Ya, Abe, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penutup, Abe, Bapak Ibu. kita berkolaborasi. Semoga dengan kurikulum Merdeka nanti kita bisa berjalan dengan baik. Apa yang disampaikan Ibu Ana, Bu Isa, semuanya benar. Kalau menurut pengalaman saya, karena saya jadi guru itu sejak tahun 87. Saya jadi guru tahun 87. Pengalaman alhamdulillah 95 sampai 2004 sebagai dosen Fakultas Pertanian. Di SMA belajar ada pengalaman yang sangat unik saya hadapi. Saya guru IPA, biologi. Tapi ini guru IPS, tiap 1 minggu ganti wali kelas, menyerah semua wali kelasnya. Apa yang terjadi kepala sekolah bilang, kasih Nur Hayati, pasti dia bisa. Saya bilang, saya tidak bisa Pak, saya baru belajar jadi guru baru 1 tahun. Jadi kepala sekolah bilang tidak, saya yakin Saja bisa. ke wali kelas Ibu, nanti wali kelas yang bagikan ke Alhamdulillah saya jalani. Kita bertitik tolak dari 5 tadi Pak. Bukan, restitusi. Ya. Kita diharapkan jadi manajer. Tapi kalau menurut saya, tetap kita tidak terlepaskan sebagai teman. Kita tidak terlepaskan sebagai pemantau. Manajer ini sudah dirangkul, kecuali yang poin 2 tadi. Contohnya, saya menangani 40 anak IPS. Itu siswanya aneka ragam perilakunya. Ada yang suka mabuk kalau malam, main judi, dan lain sebagainya. Ada di SD Impres Palu. Nah, itu saya di sekitar Alexis Tanjupri saya mengajar. Apa yang saya lakukan? Pertama saya masuk, itu 10 yang hadir. Padahal siswanya 40. Saya mulai mancing, bagaimana saya kenal semua, saya perkenalkan diri, terus kenapa tidak suka bagaimana orang tua saya cari data pribadinya dulu. Setelah itu saya masuk, minta alamat saya panggil dulu secara seperti tugas Ibu ada, karena kan di sana wali kelas langsung yang menangani. Nah, setelah itu saya panggil hanya 5. Dari 5 itu alhamdulillah saya dekati hadir. Berarti masih ada lagi hampir 20. Sampai satu hari saya berjalan dari rumah ke satu temui siswa. Maghrib itu pas dapat anak siswa yang paling susah sekali diatasi di kelas. Pas maghrib saya diguyur hujan di perjalanan. Pas sampai di depan pintu rumahnya orang tua, di bangun sudah basah. Terus neneknya bilang masuk Ki. Nah, makasih Haji. Saya tidak cari, saya gurunya Idris. Terus kenapa bisa gak ketemu ibunya? Masuk di luar maka basah bajuku. Dia cerita-cerita, terus begitu keluar anaknya, ibunya, neneknya dulu yang marah. Tidak kasihan gurumu itu sudah mandi hujan gara-gara kau. Saya langsung dapat. Masuk dengan cara ini lagi. Jadi saya cari-cari lihat-lihat ini anak. Dengan cara macam-macam bahasa saya ambil, saya sentuh. Ya jadi teman tadi, saya cari informasi, saya gali apa yang terjadi masalahmu di rumah. Adakah dengan orang tua, adakah dengan saudara, di sini tindakan sebagai teman. Karena kalau kita tidak jadi teman, pasti tidak bisa ditahu masalahnya. Sehingga saya mengambil kesimpulan, saya dekati, saya kasih perhatian, kayak Ibu Ana bilang. Terus saya bantu apa kesulitannya. Setelah itu, alhamdulillah dalam waktu 1 bulan saya jalani semua. Saya jalan dari rumah satu ke rumah satu, temui orang tuanya dan kasih nasihat buat anaknya di depan orang tua dan lain sebagainya. Hadir semua anak muridku 40 dalam kelas. Saat itu kepala sekolah, dia hanya kalimatnya pendek. Saya bilang memang Ibu Nur kasih, itu saja. Alhamdulillah Allah menolong saya juga mendekati anak-anak itu. Saat itu saya sempat hampir menangis depan anakku. Terima kasih anak-anak, kalian begitu menyayangi Ibu, bisa hadir semua. Kalian bisa dengarkan Ibu. Nah sekarang Ibu minta tolong sama kalian. Apa itu Bu? Saya bilang ada tugas tamanmu di luar, itu kalian belum kerja. Dari kelas lain itu sudah. Bagaimana caranya kita?
begini Bu, kita kerja sama-sama, oke. Saya bilang, siapa yang bisa bawa rumput Jepang? Saya Bu, rame-rame sudah. Siapa yang bisa bawa alat? Semua mulai angkat tangan. Saya terakhir jawab, saya siapkan kue dan kopi sebentar. Bagaimana kita kerja? Siap Bu. Sore yang membuat saya iba, datang anak-anak itu bawa dengan gerobaknya. Saya tidak tahu gerobaknya siapa dia bawa. Angkat itu rumput Jepang ke sekolah. Ini pengalaman karena siswa yang saya hadapi ya sudah macam-macam, anak penjudi, anak mabuk dan lain sebagainya. Alhamdulillah anak-anak yang semua dalam didikan saya, yang jadi Bupati Donggala lalu itu murid saya juga, banyak yang sudah jadi orang besar. Alhamdulillah ya. Yang dari Karosa ada salah satu guru tutor yang membawa UMKM, Nirwana, itu alumni angkatan pertama SMK Negeri 1 Karosa. Sekarang dia jadi pengusaha sukses juga. Ya. Terima kasih berkali yang sudah disampaikan Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, kita dengarkan dulu asalnya. Ambil makan ibu-ibu. Sebelum makan Bapak Ibu, nanti ditutup doa oleh Pak Ustaz. Iya. Nanti selesai asar, insya Allah. Ada jini anu tuh, anu checklistnya. Iya. Ada Iya. Ada mungkin sedikit Pak Rafi, Pak, saya cerita sedikit pengalaman saya ya, pengalaman PPG ya. Berbagi sedikit, mari berbagi. Pengalaman saya itu PPG itu PPL langsung ke sekolah ya. Sekolahnya itu di Surabaya, di dalam kota memang. Salah satu SMK favorit di Surabaya, SMK 5 yang mungkin sempat masuk kemarin kunjungan cuti, kunjungan apa tuh? Studi tiru Ya. Jadi salah satu yang saya masuk kemarin. Kemudian SMK 13, karena ada 2 tempat kami tempati. Yang pertama yang menjadi sebenarnya pemerhati saya bersama teman-teman yang PPL di sana. Siswa-siswanya itu menurut gurunya, siswanya itu goblok, ya, goblok ya. Nah, kemudian ini sebelum dia serahkan ke saya, dia sudah ceritakan masalah ini, masalah itu. Nah, pertama-tama kita kan ini cuma jadi pengamat dulu, pengamatnya itu yang pertama yang diteguhkan ke saya dan teman-teman. Kan kita itu harus berada di sekolah itu di jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita sudah ada di sekolah, baik guru maupun siswa. Guru maupun siswa itu sudah dikuncikan pagar. Nah, kemudian lanjut yang kedua, karena saya ingat kebiasaan saya. Pertama diputarkan semacam doa ya. Putarkan doa pakai speaker yang satu sekolah. Pakai speaker satu sekolah. Saya di situ kan lagi sementara diskusi sama teman. Diskusinya ada yang berdiri, ada yang duduk. Nah, sampai pada saat itu saya kan ada di ruang guru. Saya ditegur sama guru itu. Itu tegurannya singkat saja tapi mengena. Dia bilang, "Ibu, bagaimana caranya siswa mau mengikuti untuk duduk? Sementara ibu sudah dari tadi mendengar doa, masih berdiri." Nah, akhirnya saya duduk dulu. Saya duduk. Akhirnya sudah itu, kan di situ kelihatan itu ruang-ruang kelas. Saya lihat siswa ini lagi berlari sekencang mungkin. Pas dengar itu doa di pertemuan kedua ya, pas dengar itu doa, dia duduknya itu di mana? Di lantai. Kalau dia pas ada di tangga, dia duduknya di tangga. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Kalau dia sementara mau menuju ke kelasnya. Yang kedua apa lagi? Pada saat dia menyanyikan lagu Indonesia Raya, bukan di dalam kelas dia nyanyikan. Kita disuruhnya apa? Kan saya kira saya cuma untuk siswa saja. Ternyata untuk semua warga sekolah. Saya ditegur juga sama ini. Karena saya kebetulan naik tangga, saya tetap santai berjalan. Kebetulan ada guru yang lewat, "Bu, ini lagi diputar
gitu loh. Jadi saya berdiri. Masya Allah, budaya. Jadi sebenarnya kalau yang saya tangkap dari sekolahnya merekanya itu maunya kita dulu yang berbuat, itulah yang dicontoh sama siswa. Caca jadi pembina OSIS. Caca. itu yang saya dapat di situ. Karena bagaimana saya bantu. itu seperti itu yang terus dilakukan. Sampai saya upacara ya, kita upacara ini kita kan biasanya cerita dulu gurunya. Sampai guru ini siswa kan diarahkan begini. Kita ditegur lagi di satu ini. Dia bilang, ibu minta maaf. Bagaimana caranya siswa semua di depan ini mencontoh bapak ibu? Kalau seperti ini misalnya. Jadi kalau memang sudah ada di lapangan, usahakan berdiri dengan. Jadi seperti itu. Ya Allah, ini memang kayaknya pembiasaan yang memang dimulai dari pencontohan ini dan gitu. Itu yang saya tangkap. Karena ada 2 sekolah yang saya masuki, seperti itu pembiasaannya sampai saya selesai itu seperti itu dia. Dan dia itu rambutnya ya panjang, tapi kalau ketemu gurunya, halo Pak, halo Bu, begitu. Jadi seperti itu, meskipun dia lihat gurunya, halo Pak, halo Bu, padahal ini yang saya baca karakternya dari gurunya itu sebelum dilimpahkan ke saya, siswanya goblok, siswanya nakal, siswanya seperti pas saya masuk saya kaget. Kalau kita ukur di lingkungan Mamuju, siswanya itu mirip dengan anak IPA SMA 1. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi sharing kita pada hari ini, kemudian apa yang pernah kita alami, bisa kita terapkan ke depannya di sekolah kita. Karena kita maunya, kita sebenarnya ini satu persepsi, satu pemikiran semua bahwa bagaimana sekolah SMK Negeri 1 ini betul-betul ada perubahan dan bisa menjadi sekolah yang berakhlak, kemudian berkarakter, berbudi mulia, kemudian dia mandiri. Itu sebenarnya. Nah, apa yang disampaikan Ibu Nur Hayati sebagai pengalaman, Ibu Ica sebagai pengalaman, Ibu Mas Liana juga tadi sebagai pengalamannya, itulah yang kita kolaborasikan semua. Dan apa yang kami juga dapatkan di guru penggerak, saya dengan Ibu Nur Laila, inilah yang kita kolaborasikan. Tidak akan bisa berjalan suatu apa yang kita rencanakan ini jika kita tidak berkolaborasi dengan baik. Kita tidak sejalan. Ini bisa terjadi kalau kita betul-betul sama-sama berjalan dengan baik. Kenapa sekolah orang bisa begini, sekolah kita tidak? Itulah yang kita jadikan sebagai acuan yang baik. Ambillah yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Yang baik-baiknya semua kita ambil. Seandainya bisa begitu juga, jam 6:30 sudah ada semua orang di sekolah, bunyi apa itu? Bel, ada suara lagu apakah, doakah, Asmaul Husna kah? Iya, insya Allah pembiasaan hari ini itu bisa memotivasi siswa kita dan diri kita untuk menjadi orang yang paling baik. Ya, karena masih ada yang terbaik dari kita. Kita hanya berpikirnya bagaimana kita menjadi baik. Iya. Jadi demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan setelah saya ditutup doa oleh Bapak Ustaz Munir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan bila mana pada acara ini ada hilaf dan salah kami berdua, mohon dimaafkan karena kami adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa kami persilakan kepada Pak Munir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mencicipi yang ada di hadapan kita dan sekaligus mengakhiri
ini dari materi teman kita dari CGP Calon Guru Penggerak. Semoga mereka berdua ini insya Allah bisa lulus, bisa menjadi tutor-tutor kita ke depan dalam melaksanakan sekolah penggerak. Terima kasih, amin. Hari ini kita berdoa semoga harapan dan cita-cita kita senantiasa dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'abbidu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali rabbina sultan. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa baghyan. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil muttaqin min nar wa laqad inna hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ampunan kepada kami semua, kepada segenap keluarga kami, kepada segenap pemimpin bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemudahan, berilah kesehatan, berilah kekuatan di dalam menjalankan amanah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ketulusan, keikhlasan di dalam mendidik generasi bangsa Indonesia. Semoga generasi kami menjadi generasi yang handal, generasi yang bermartabat, generasi yang berakhlak mulia, generasi yang unggul dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Please, man.